Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Zarani, NPM 203110023, kelas 5B, akan menjelaskan tugas video untuk praktikum kromatografi dengan dosen pengampu Dr. Samsuar SSIMT dan asisten dosen Martia Raudatul Aini, Supida Dwi Wargari, dan Viani Vivilia. Apa itu kromatografi? Kromatografi adalah salah satu metode pemisahan komponen atau molekul larutan berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase gerak. Pemisahan terjadi karena perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Komponen kromatografi terdiri dari fase diam atau stationary phase, dapat berupa padatan atau cairan, fase gerak atau mobile phase atau element, dapat berupa cairan atau gas. Yang selanjutnya adalah analit, sifat fisika dan sifat kimia. Penerapan kromatografi. Yang pertama, untuk penetapan kadar pada sediaan. Identifikasi senyawa fenilbutazon dalam sediaan jamu, identifikasi zat aktif multikomponen dalam sediaan obat, identifikasi zat pewarna makanan, identifikasi asam salisilat dalam bedak bayi, pemisahan flavonoid dari daun teh, dan lain-lain. Metode kromatografi. Yang pertama, berdasarkan mekanisme pemisahan. Terdiri dari kromatografi adsorpsi, kromatografi partisi, ion exchange kromatografi, dan size exclusion kromatografi. Adsorption kromatografi atau kromatografi adsorpsi digunakan fase gerak cairan atau gas yang akan dapat diadsorpsi pada permukaan fase diam padat. Kesetimbangan di antara fase gerak dan fase diam akan menentukan pemisahan solut yang berbeda-beda. Kromatografi partisi. Dalam ekstraksi terjadi berulang dalam satu kali proses. Zat terlarut didistribusikan antara fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah adsorben dan fase gerak adalah pelarut yang mengisi ruang antar partikel yang teradsorpsi. Kromatografi pertukaran ion atau ion exchange kromatografi. Metode ini dapat dilakukan dalam dua tipe, yaitu dalam kolom maupun ruang datar atau planar. Terdapat dua tipe pertukaran ion, yaitu pertukaran kation dan pertukaran anion. Selanjutnya ada size exclusion kromatografi atau dikenal juga dengan gel permeation atau filtration kromatografi. Perangkat kromatografi berupa gel berpori yang dapat memisahkan molekul besar dan molekul kecil. Molekul besar akan terelusi terlebih dahulu sebab molekul tersebut tidak dapat memasuki pori-pori. Selanjutnya ada kromatografi berdasarkan fase gerak. Yang pertama ada kromatografi cair dan kedua adalah kromatografi gas. Kromatografi gas dan kromatografi cair ini yang untuk kromatografi cair dibagi lagi menjadi dua, yaitu kromatografi planar dan kolom. Kromatografi planar terdiri dari kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis, sedangkan kolom terdiri dari kromatografi kolom terbuka dan kromatografi kolom tertutup. Kromatografi gas adalah teknik pemisahan kromatografi untuk memisahkan komponen kimia dari sampel campuran dan mendeteksi jumlahnya. Untuk pemisahan sampel tersebut diuapkan dan dibawa oleh gas yang dilewatkan pada fase diam. Untuk dapat dianalisis dengan kromatografi gas, sampel harus mudah menguap dan tahan terhadap pemanasan sehingga tidak rusak selama analisis. Untuk zat yang tidak berbentuk gas harus dimodifikasi terlebih dahulu agar bisa menguap menjadi gas baru, bisa dipisahkan dan dideteksi.
Gas yang berfungsi membawa campuran adalah gas inert, seperti nitrogen dan helium. Kromatografi kertas. Kromatografi ini menggunakan kertas sebagai fase diam. Gaya kapiler pada kertas yang basah berfungsi menarik cairan melewati kertas dan memisahkan campuran. Prinsip kromatografi kertas ialah adsorpsi dan kepolaran, di mana adsorpsi didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diadsorpsi pada permukaan fase diam dan kepolaran komponen. Berpengaruh karena komponen akan larut dan terbawa oleh pelarut jika memiliki kepolaran yang sama serta kecepatan migrasi pada fase diam dan fase gerak. Kromatografi lapis tipis atau KLT menggunakan material adsorben yang rata berupa gelas atau pelat plastik. Biasanya pelat datar yang digunakan adalah silika sebagai fase diam, sedangkan fase gerak adalah cairan organik. Kromatografi jenis ini digunakan untuk mendeteksi pestisida atau residunya. Untuk mendeteksi pemisahan campuran, dapat dilakukan penyemprotan reagen untuk melihat pemisahannya. Reagen dapat menyebabkan pemisahan campuran yang berwarna sehingga jelas atau reagen fluoresensi berpendar yang dilihat di bawah sinar ultraviolet. Kromatografi kolom, teknik yang digunakan untuk mengisolasi komponen kimia dari campuran. Kromatografi kolom dapat memisahkan substansi kimia berdasarkan perbedaan adsorpsi dari komponen pada adsorben. Kolom kromatografi tabung untuk pengaliran karena gaya tarik bumi atau gravitasi atau sistem bertekanan rendah biasanya terbuat dari kaca yang dilengkapi dengan keran jenis tertentu pada bagian bawahnya untuk mengatur aliran pelarut. Selanjutnya adalah kromatografi berdasarkan fase diam. Yang pertama adalah normal fase kromatografi, yang kedua adalah reverse fase kromatografi. Teknik HPLC fase balik dan fase normal adalah dua teknik kromatografi cair. Perbedaan antara fase balik dan fase normal HPLC adalah bahwa fase yang terbalik HPLC menggunakan fase diam polar dan fase gerak kurang polar, sedangkan fase normal HPLC menggunakan fase diam non-polar dan fase gerak polar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.